Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali meringkus 2 petugas imigrasi dan 2 warga negara asing karena diduga terlibat penculikan, pemerasan, dan penganiayaan warga Lituania. Pihak Syah Bandar untuk sementara waktu melarang para nelayan di pantai Kusaba Kelungkung melaut. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bangli mewajibkan seluruh warga untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum membuangnya. Untuk memastikan penanganan sampah berbasis sumber berjalan dengan baik, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bangli menerbitkan surat edaran. Surat edaran tersebut mewajibkan seluruh warga untuk memilah sampah terlebih dahulu sebelum membuangnya. Truk sampah tidak akan melayaninya sesuai jadwal jika sampah yang diangkut belum terpilah. Untuk sampah organik, warga wajib memilah sampah dengan memanfaatkan tebe modern, composting atau cara lainnya. Sedangkan sampah anorganik, warga bisa bekerja sama dengan penggiat lingkungan atau bank sampah. Sementara untuk sampah residu akan diangkut langsung ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kebijakan berjalan bertahap. Hari Senin hingga Rabu untuk sampah organik dan hari Kamis untuk sampah anorganik. Sedangkan sampah residu akan diangkut pada hari Jumat. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu kembali truk akan mengangkut sampah organik. Karena sudah jelas sekali apa yang menjadi penekanan beliau Bapak Gubernur mulai 1 Januari 2026 yang memang ke TPA niku hanya sampah residu. Hanya sampah residu yang ke TPA. Sehingga sampah organik selesai berbasis sumber dimanapun sumber sampah itu. Sampah anorganik juga demikian selesai dikerjasamakan dengan pihak yang lain yang akan berdampak pada ekonomi masyarakat, tidak lagi dibawa ke TPA. Hanya pelayanan kami adalah bagaimana mengangkut sampah residu dari sumber sampah ke TPA. Itu pun sesuai dengan jalur angkut. Surat edaran ini merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan sampah yang kian pelik. Pemerintah Kabupaten Bangli berharap seluruh lapisan masyarakat mentaati surat edaran ini sehingga bisa mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Bangli. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Bupati Kelungkung Imade Satria berencana akan memulangkan warga Nusa Penida yang terkena sanksi adat. Mereka saat ini berada di Sanggar Kegiatan Belajar Banjar Angkan Kelungkung. Rencana pemulangan akan dilakukan selesai peringatan ulang tahun kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus mendatang. Selama 4 bulan lebih, 8 kepala keluarga Banjar Sentar Kangin, Desa Pet, Nusa Penida tinggal di pengungsian. Mereka terkena sanksi adat Kantorayang. Menurut Bupati, pemulangan warga Kantorayang lantaran situasi dan kondisi di Banjar Sentar Kangin sudah membaik, tapi belum bisa mengikuti krama adat. Pada intinya situasi di Banjar Adat, di masyarakat di Sentar Kangin itu sudah kondusif. Itulah sebabnya saya ada inisiasi untuk mempercepat mereka, karena kan tidak mungkin kita akan terus artinya mengevakuasi mereka selama-lamanya di sana. Itu sebabnya dan berdasarkan hasil komunikasi Titiang dengan warga, masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat, terutama dalam milik klien-klien Banjar, bahwasannya tidak masalah mereka pulang, yang penting jangan memancing, jangan terpancing, lampu hijau untuk bisa balik, tapi bukan untuk berkrama adat dulu, untuk balik kembali ke rumah masing-masing. Selama di Sanggar Banjar Angkan, sejumlah warga tetap beraktivitas normal, termasuk lansia. Mereka membuat canang dan berladang untuk mengatasi kejenuhan. Warga yang terkena sanksi adat tahun 2022
terlibat pertikaian dengan kelompok warga lain terkait investasi tanah. Pemangku adat mendamaikan mereka dengan membagi tanah sengketa seluas 7 area. Namun salah satu kelompok melanggar kesepakatan. 8 kepala keluarga akhirnya dijatuhi sanksi adat kantor rayang dan harus mengungsi ke tempat lain. Tim Liputan melaporkan dari Kelungkung. Warga Dusun Tegal Korikaja, Kecamatan Denpasar Utara, mempunyai cara tersendiri untuk merayakan ulang tahun kemerdekaan RI. Warga tidak hanya memasang bendera merah putih dan pernak-pernik yang kerap dilakukan warga saat menyambut ulang tahun kemerdekaan, namun juga membersihkan lingkungan melalui tebel vertikal yang dipasang di fasilitas umum. Sekitar 790 kepala keluarga ikut ambil bagian menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Untuk menciptakan semarak merah putih, nuansa merah putih yang ada di lingkungan. Inilah bukti nyata kita, kreativitas dan juga ide-ide dari warga untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Panjang dari ukuran ini sekitar 50 meter. 50 meter yang mana pernak-pernik dari bendera merah putih juga kita tempatkan di telajakan rumah tempat tinggal warga, sehingga warga mempunyai pemahaman untuk mengisi Hari Kemerdekaan. Pemasangan bendera merah putih tidak hanya sekedar untuk memasang, baik itu di pagar ataupun di kanopi seperti itu, makanya kita memberikan pemahaman bahwasannya untuk pemasangan bendera merah putih berdiri tegak lurus dan ada hatakan untuk tiang benderanya. Tahun ini warga juga membentangkan bendera merah putih sepanjang 50 meter di Jalan Desa, lengkap dengan tiang dan tatakan khusus. Kegiatan ini mengajarkan memasang bendera yang benar. Semua biaya berasal dari dana pribadi dan kas Banjar hasil iuran. Semangat merah putih di Dusun Tegal Korikaja tak berhenti saat ulang tahun kemerdekaan. Warga bertekad kegiatan akan dilakukan rutin agar lingkungan bersih, indah dan lestari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar.